الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Hadirin kaum muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini kembali kita dapat memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai asbab rafi'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan harapan terbesarnya adalah mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik kelak pada yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji mengenai hadis-hadis qudsi atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga redaksi hadis qudsi ini memang agak berbeda dengan hadis-hadis nabawi. Kalau hadis qudsi adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau kita mendengarkan ada redaksi hadis seperti ini, maka ini disebut dengan hadis qudsi. Atau redaksi yang kedua, Rasulullah SAW bersabda yang dia riwayatkan dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama hadis ada dua redaksi dari hadis qudsi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Jadi Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Atau redaksi yang kedua adalah Rasulullah bersabda yang dia riwayatkan dari Rabb-Nya. Cuma hadis qudsi ini memiliki perbedaan dengan Al-Quran. Walaupun sama-sama firman Allah, tetapi ada perbedaannya. Hadis qudsi ini perbedaannya dengan Al-Quran adalah kalau Al-Quran itu mutawatir, perawinya sangat banyak, yang meriwayatkannya sampai kepada kita semua adalah sampai dikumpulkan di masa Nabi yang sangat banyak. Tetapi kalau hadis qudsi ini adalah tidak semua derajatnya mutawatir, bisa sahih, bisa hasan, dan bahkan mungkin bisa ada yang dhaif, hadis qudsi. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau hadis qudsi ini la yuta'abbad bitilawatihi, jadi tidak bisa dipakai untuk bacaan di dalam salat. Jadi habis membaca Al-Fatihah kita tidak bisa membaca hadis qudsi walaupun itu adalah firman Allah. Tetapi Al-Quran yuta'abbad bitilawatihi, jadi bisa digunakan atau dibaca di dalam salat. Itu mungkin perbedaan yang paling mendasar antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Baik, kita akan mengkaji secara terperinci nanti hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW yang merupakan hadis qudsi. Yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu amali ibni adama lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seluruh amal perbuatan Bani Adam, ya, Bani Adam tentu yang dimasukkan adalah manusia, lahu itu kembali kepada dirinya. Jadi setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita tunaikan, kembali hakikatnya kepada manusia itu sendiri. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Jadi pada setiap satu kebaikan Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan. Nah, ini mungkin kaidah umum ya. Jadi pada setiap kebaikan yang kita tunaikan, Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan dan bahkan bisa menjadi berapa? 700 kebaikan. Misalnya orang membaca Al-Quran, misalnya Rasulullah SAW katakan setiap satu huruf yang dia baca Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sudah 30 kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita membaca alif lam mim. Ada juga kebaikan yang nilainya adalah sampai 700 kebaikan ya. Seperti apa misalnya pahala sedekah dan infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang berinfak itu firman Allah kamathali habbah ya, sama seperti satu biji. Jadi diibaratkan sedekah kita atau infak itulah seperti satu biji. Tapi dari satu biji ini firman Allah ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 bulir ya. Jadi satu biji menumbuhkan berapa? 7 bulir ya. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pada setiap satu bulir itu ada terdapat 100 biji lagi ya. Jadi satu biji menumbuhkan berapa tadi? 7 bulir. Dan pada setiap satu bulir itu ada 100 biji. Jadi kalau ditotalkan berarti adalah berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Ta'ala bisa saja melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini kaidah umum ya para jamaah, setiap satu kebaikan Allah Ta'ala balas menjadi 10 kali, bahkan bisa menjadi 700 kali ya. Sama halnya sholat misalnya para jamaah. Ketika Allah Ta'ala wajibkan salat pertama kali kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, Allah Ta'ala wajibkan sebanyak 70 kali ya, Muhammad 50 kali. Jadi pas pertama kali diwajibkan itu adalah sampai 50 kali. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kompensasi kepada Rasulullah SAW. Dari 50 itu Allah Ta'ala jadikan 5 kali yang diwajibkan kepada kita semua. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban salat itu 5 kali menggantikan yang 50 kali, apa kata beliau? La yubaddalul qawlu ladayya hiya khamsun khamsina. Pada dasarnya ketetapan Allah Ta'ala itu tidak berubah ya, tidak berganti. Karena kenapa? Hiya khamsun khamsina, 5 kali yang ditunaikan itu sama artinya dengan khamsina 50 kali. Saya ulangi sekali lagi. Jadi 5 kewajiban atau 5 kali yang kita tunaikan ibadah fardu itu sama nilainya dengan berapa? 50 kali. Karena satu kebaikan Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Nah, ini secara umum sekali lagi, kebaikan itu Allah Ta'ala balas menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi berapa? 700 kebaikan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali pahala puasa. Jadi kalau puasa itu tidak dibatasin kebaikannya oleh Allah Ta'ala, tidak ditetapkan berapa ganjaran yang Allah Ta'ala berikan ya. Illa siyam, kecuali ibadah apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untuk aku firman Allah dan akulah yang memberikan balasannya.
Jadi sampai ibadah itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Kalau tadi amal yang lain dinisbatkan kepada manusia, tetapi kalau puasa dinisbatkan kepada siapa? Allah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Sampai disebutkan di dalam riwayat yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amalan kata beliau, kalau nanti ditimbang di mizannya Allah itu enggak muat. Ya, li'azamatiha, karena memang besarnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 3 amal itu kata Rasulullah SAW adalah pertama as-shaimin, ya, pahala orang-orang yang puasa. Jadi karena besarnya pahala yang Allah taala berikan, besarnya karunia yang Allah taala berikan pada puasa itu, kalau ditimbang kata Rasul di mizannya Allah enggak muat. Li'azamatiha, karena besarnya pahala yang Allah Ta'ala berikan. Ini yang diambil juga dalilnya dari hadis tadi, ya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amalan yang kedua yang paling berat timbangannya dan bahkan sampai tidak muat di mizannya Allah, as-sabirina, pahala orang-orang yang ketika tertimpa musibah diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, mereka bersabar. Jadi pahala orang bersabar itu sesungguhnya tidak bisa ditimbang, atau bahkan kalau ditimbang di mizannya Allah itu tidak muat di dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dialami saudara kita di Palestina sekarang ini luar biasa, ya. Menjadi catatan buruknya Zionisme Israel saat ini adalah mereka melakukan kejahatan kemanusiaan di bulan Ramadan. Ya. Padahal kalau kita baca dalam sejarahnya para nabi dan rasul, ya namanya bulan mulia, bulan Ramadan selalu dimuliakan oleh para nabi dan rasul. Ya. Karena kan orang Yahudi itu mengklaim pengikutnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Maka kalau kita baca sejarahnya adalah Nabi Daud alaihissalam atau nabi-nabi Bani Israel itu adalah mereka sangat memuliakan bulan Ramadan. Ya. Di dalam sejarah para nabi dan rasul, bulan yang sangat dimuliakan itu adalah bukan hanya pada syariat Nabi Muhammad SAW, tapi juga pada syariat nabi-nabi yang lain, itu adalah bulan Ramadan. Tapi mereka melakukan satu tindakan kejahatan yang luar biasa di bulan Ramadan, ya. Maka as-sabirina, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang ketika diberikan ujian, musibah, mereka bersabar. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi buah kesabarannya kata Rasulullah SAW, kalau ditimbang nanti di mizannya Allah itu sampai enggak muat di dalam mizannya Allah. Itu as-sabirina, pahala orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, amalan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah al-afina 'anin nas. Ia memaafkan kesalahan saudaranya. Yang ia ketika dia melakukan kesalahan dia meminta maaf, dan ketika ada saudaranya yang memohon maaf maka dia juga membukakan pintu maaf kepada saudaranya. Al-afina 'anin nas. Jadi kalau ditimbang di mizannya Allah tidak muat. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini ada satu doa yang biasa kita baca para jamaah, ya. Dan ini mengambil sebenarnya dari nama Allah Ta'ala Al-Afu, ya, yang maha pemaaf, yang maha pengampun, ya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kami ulangi sekali lagi, ini doa yang paling terbaik yang dibaca di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam sebuah kisah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kami berada di bulan Ramadan, kami berada di bulan yang mulia ini, apa permohonan yang paling terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu yang juga menjadi harapan kami, kata Aisyah, yang kami baca nanti di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Rasul katakan, wahai Aisyah, perbanyaklah untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maha pengampun, yang maha mulia, cinta kepada ampunan, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi memang Allah Ta'ala Al-Afu, Al-Afi yang memberikan ampunan, ya, sehingga disebut dengan afuun, ya. Afuun artinya yang maha pemaaf, ya. Al-Afina 'anil nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya,
yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu ia tinggalkan makannya, ia tinggalkan minumnya, ia tinggalkan syahwatnya min ajli, semata-mata karena firman Allah. Jadi memang ada satu proses tarbiyah sebenarnya di bulan Ramadan ini, ya. Bagaimana kita belajar untuk meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya hukumnya boleh. Ya. Makan kan hukumnya Bapak makan. Pada dasarnya hukumnya apa makan Pak? Boleh. Minum hukumnya boleh. Bercampur suami istri pada dasarnya hukumnya apa? Boleh. Tetapi di bulan Ramadan ketika dia menjalankan puasa, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala, tinggalkan sesuatu yang boleh ini, tinggalkan sesuatu yang mubah ini selama dalam keadaan berpuasa. Harapannya adalah ketika kita belajar meninggalkan sesuatu yang tadinya hukumnya boleh, mudah-mudahan pasca Ramadan nanti adalah orang itu terbiasa dan dididik oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sesuatu yang boleh saja pada asalnya hukumnya boleh, dia tinggalkan, maka harapannya mudah-mudahan proses tarbiyah yang Allah Ta'ala berikan itu mudah-mudahan orang itu bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga itulah yang Allah Ta'ala berikan di dalam jiwa orang yang bertakwa itu namanya furqan. Ya. Apa namanya Pak? Furqan. Furqan itu Pak, jiwa itu punya sensitivitas, ya. Bisa bedakan antara yang hak, bisa bedakan antara yang batil. Karena kenapa? Di bulan Ramadan dia sudah terbiasa untuk meninggalkan sesuatu yang pada asal hukumnya adalah boleh. Maka ketika nanti pasca Ramadan itu ada sebuah proses yang disebut dengan furqan dari Allah Ta'ala, sehingga jiwanya akan mudah membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil. Ini prosesnya lumayan panjang ya para jemaah ya. Tidak ada proses tarbiyah yang paling lama itu kecuali Ramadan. Ya. Kita dididik kurang lebih selama 1 bulan. Ya. Jadi kalau kita benar-benar memanfaatkan Ramadan ini sebenarnya, insya Allah akan terjadi perubahan di dalam pribadi kita. Akan terjadi perubahan kualitas keimanan kita. Kalau kita memang benar-benar maksimalkan dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan. Dan tentu kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan semua kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala dari awal Ramadan sampai nanti penghujungnya Ramadan. Ya, bahkan puncaknya itu kan di 10 terakhir sebenarnya. Ya, puncaknya Ramadan itu pada kapan? 10 terakhir. Nah, proses inilah sebenarnya yang apabila diikuti dengan baik, ya, orang itu memiliki tadi hassas al-iman namanya, ya, sensitivitas pada hati dan keimanannya. Sehingga dia mudah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi jiwa itu akan dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa ini. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Ada satu doa yang sangat bagus untuk kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa dibaca Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah sebagai sesuatu yang hak, dan berikanlah kami kemudahan untuk bisa mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah sebagai yang hak, dan berikanlah kami kemudahan untuk ittiba kepada kebenaran, mengikuti kepada kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami yang batil itu adalah memang benar batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami kemudahan untuk bisa menghindarkan daripada kebatilan tersebut. Nah, ini artinya supaya kita ini bisa mengikuti mana sesuatu yang Allah Ta'ala ridhai, mana yang mesti kita tinggalkan, yaitu dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prosesnya sekali lagi melalui ibadah Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, lis-shaimi farhatan. Bagi siapa saja yang menjalankan puasa,
Allah Ta'ala jamin baginya farhatani, 2 kebahagiaan. Jadi siapa saja yang menjalankan puasa, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, Allah Ta'ala berikan 2 sumber kebahagiaan. Ada 2 kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan, dan ini tidak dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau ada orang yang satu puasa, yang satu tidak puasa, beda ya tingkat kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan. Kapan kebahagiaan itu Allah Ta'ala berikan? Yang pertama kata firman Allah Ta'ala, farhatun inda fitrihi, ia merasa bahagia, dan Allah Ta'ala limpahkan kebahagiaan ketika ia berbuka. Jadi menjelang kita berbuka, itu Allah Ta'ala berikan kebahagiaan yang luar biasa ya. Karena yang dinanti-nantikan oleh orang yang sedang puasa itu kan adalah tadi, dia batalkan puasanya, dia berbuka, dan di saat berbuka atau sebelum berbuka itu adalah waktu yang paling terbaik untuk kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan waktu menjelang berbuka para jemaah untuk kita meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai kata Rasul, doa orang-orang yang sedang berpuasa terlebih menjelang berbuka, da'watul la turad, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memang mesti meminta yang terbaik. Hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi kita, mintalah menjelang berbuka itu. Sama kayak hari Jumat. Hari Jumat itu kan waktu yang paling terbagus atau terbaik kata Rasulullah SAW adalah pada asar sampai terbenam matahari. Ini artinya penghujung sore hari itulah waktu yang paling terbaik. Kalau di bulan Ramadan, pada saat dia sedang berpuasa, di penghujung dia menunaikan ibadah shaum itulah waktu yang paling terbaik. Di hari Jumat setelah asar sampai terbenam matahari. Baik, ini yang pertama, kebahagiaan yang pertama Allah Ta'ala berikan inda fitrihi, ketika dia berbuka. Kebahagiaan yang kedua, sabda Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika ia berjumpa nanti dengan Rabbnya pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala limpahkan kebaikan yang tadi sampai kata Rasulullah SAW, kalau ditimbang di mizannya Allah itu tidak muat di dalam mizannya. Dia bahagia bertemu dengan Allah dengan segala kebaikan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang pertama mengenai orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Hadis yang kedua adalah An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, aku limpahkan cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, firman Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, aku limpahkan cintaku, firman Allah, bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku, firman Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya, aku limpahkan cintaku, firman Allah, bagi orang-orang yang berbagi, bagi orang-orang yang memberi. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan aku limpahkan cintaku, firman Allah, bagi orang-orang yang menjaga tali silaturahimnya karena aku. Di sini para jamaah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ada 4 golongan yang mereka berhak mendapatkan cinta Allah. Bahkan cinta Allah Ta'ala itu para jamaah, Allah Ta'ala yang memulai cinta kepada hambanya, baru hambanya akan menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran mengungkapkannya dengan ungkapan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi Masya Allah, kalau kita perhatikan bahasa Al-Quran itu sebenarnya luar biasa sempurnanya ya. Jadi ketika orang ingin mendapatkan cintanya Allah, atau ketika hamba mengharapkan cinta Allah, pada dasarnya Allah Ta'ala yang sudah membuka ya peluang kepada hamba, dan Allah Ta'ala yang memulai cinta kepada hambanya ya. Karena Al-Quran mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Yang disebutkan duluan mana?
Yuhibbuhum dulu kan, Allah Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Berarti yang memulai cinta itu sebenarnya adalah dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu dimulai adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang itu adalah Allah Ta'ala berikan seluas-luasnya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi tugas kita hanya sebenarnya berikhtiar agar bisa mencapai mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ada 4 golongan yang mereka akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah al-mutahabbina fiyya. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Antara keluarga dengan keluarga, ya. Antara saudara dengan saudara, antara kaum muslimin dengan kaum muslimin lainnya, antara pasangan suami istri, mutahabbina fiyya, yang saling mencintainya karena Allah. Mengapa kita cinta kepada misalnya seseorang? Kita cinta dia karena adalah dia melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala ridhai. Dan tidak ada pertemanan yang paling terbaik itu kecuali berteman dengan orang-orang yang saleh. Tidak ada persahabatan yang paling terbaik kecuali bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, beliau mengatakan la tusahibi illa mu'minan, ya. Janganlah engkau bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang yang beriman. Jadi tidak ada yang kita jadikan kawan dekat, sahabat karib illa mu'minan, kecuali orang mukmin. Tapi dalam konteks di luar itu silakan kita bermuamalah, ya. Ada hubungan bisnis, ada hubungan misalnya muamalah yang lain dengan di luar Islam boleh, tidak ada masalah. Ya. Bahkan Nabi SAW pun juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di masanya. Ya. Sampai waktu Rasulullah SAW wafat, itu baju baju besi beliau, baju perang beliau itu adalah digadaikan kepada seorang Yahudi. Artinya dalam bab muamalah itu silakan boleh kita bermuamalah dengan orang di luar Islam. Tetapi ketika menjadikan kawan dekat, sahabat karib, kata Nabi SAW diberikan kita panduan la tusahib illa mu'minan. Walanya orang beriman itu hanya kepada orang beriman. Loyalitasnya orang beriman itu hanya kepada orang yang beriman. Maka Rasul katakan la tusahib. Ya, apa la tusahib tadi artinya? Jangan bersahabat. Jadi sahabat itu bahasa Arab ya Pak. Sahib, sahib, ya, sahabat. La tusahib, jangan kau bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan apa? Orang yang beriman. Kenapa Rasul menganjurkan demikian? Karena orang yang bersahabat, orang yang berteman itu kan saling mempengaruhi Pak. Ya, kalau yang satu akidah, berarti akan bisa terjaga akidahnya dengan baik. Tapi kalau mungkin beda akidah, bisa jadi mungkin orang karena dia sahabat jadi gak enak gitu ya. Ya, karena dia mungkin ada satu akidah yang beda dengan kita, bisa jadi kita merasa gak enak kalau gak ikut. Maka Rasulullah SAW katakan la tusahib illa mu'minan, jangan engkau jadikan sahabat dekat itu kecuali yang mukmin. Wala yakunu ta'amaka illa taqi, dan jangan yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga sedekah yang paling terbaik itu sedekah yang diberikan memang kepada orang yang baik. Ya, kita kenal dia menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, menjaga kewajiban agamanya. Kita berikan sedekah itu kepada mereka itu jauh lebih baik dibandingkan kepada yang lainnya. Walaupun pada dasarnya memberikan sedekah kepada siapa saja ya tetap mendapatkan apa? Kebaikan. Tapi ada prioritas sebenarnya, kata Nabi SAW, la yakunu ta'amaka illa taqi. Jadi jangan yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah kisah ya, di masa Rasulullah SAW ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ini kalau kita baca dalam sirahnya adalah sahabat yang dulu bisa mendamaikan dua suku terbesar di kalangan Arab, namanya Aus dan Khazraj. Jadi kan suku ini berperang bisa dikatakan puluhan tahun ya, sebelum datangnya Islam ke kota Madinah. Dan di dua suku ini paling besar di kota Madinah, Aus dan Khazraj. Tidak ada orang yang bisa mendamaikan dua suku ini, konflik terus ya.
bahkan korbannya pun juga terus berjatuhan ya di kota Madinah. Maka ada sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ini Masya Allah bisa mendamaikan dua suku besar bangsa Arab saat itu yang terus konflik sehingga mereka menjadi seperti saudara. Itulah yang diingatkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an. Dulu sebelum Islam, itu kalian bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Satu suku melawan suku yang lain, satu kabilah melawan kabilah yang lain, ya, berperang dengan kabilah yang lain. Kemudian Allah Ta'ala fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Allah Ta'ala satukan jiwa orang-orang beriman itu, ya. Dan yang menyatukan mereka adalah karena sama-sama memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada ikatan yang paling dekat itu padanya kecuali ikatan iman. Tidak ada yang bisa menyatukan hati orang beriman itu kecuali hanya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan disatukan karena kekuatan materi, bukan, atau disatukan karena kekuatan kepentingan, bukan, tetapi disatukan karena satu akidah, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oleh karenanya ketika umat Islam itu bisa bersatu itu luar biasa sebenarnya. Dan tidak ada ikatan yang membuat mereka bersatu kecuali ikatan apa tadi Pak? Akidah, ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi Sa'ad bin Mu'az tadi mampu mendamaikan antara suku apa? Aus dan Khazraj. Maka sahabat ini dalam satu kesempatan mengundang Rasulullah SAW di dalam jamuan, ya, berbuka puasa. Kalau sekarang mungkin istilahnya bukber gitu ya. Buka bersama gitu ya. Sa'ad bin Mu'az memanggil Nabi, mengundang Nabi dan para sahabat itu berbuka bersama di rumah beliau. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah sahabat ini, ya, kepada sahabat Sa'ad bin Mu'az, setelah Rasulullah SAW menikmati hidangan yang disiapkan di saat beliau berpuasa, Rasulullah SAW mendoakan, ya, kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi Masya Allah kebiasaannya Rasulullah SAW, apabila ada orang yang berbuat baik kepada beliau doakan, ya minimal mungkin kalau kita jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW mendoakan dengan ucapan apa? Beliau mengatakan aftara indakumus shaimun. Yang berbuka di rumahmu ini adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi Rasul katakan yang berbuka di rumahmu wahai Sa'ad bin Mu'az adalah as-shaimuna, orang-orang yang sedang berpuasa. Berarti memberi berbuka bagi orang puasa itu kebaikannya luar biasa. Ini mana doanya sebenarnya. Wa akala ta'amakumul abrar, dan yang makan makananmu wahai Sa'ad bin Mu'az orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallat 'alaikumul malaikah, dan para malaikat memberikan salawat dan pujian kepada wahai Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tadi dijamu oleh siapa? Sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Ya. Jadi ada satu kebiasaan bagus di kita sebenarnya Pak, ya. Di bulan Ramadan ada disebut dengan berbuka puasa bersama gitu ya. Buka puasa bersama, bisa mengundang keluarga, mengundang sahabat, ya. Ya, bahkan di masjid-masjid biasanya ada kegiatan mungkin selama Ramadan sekali atau dua kali mengadakan buka puasa bersama. Jadi nilai-nilai yang kita ambil adalah nilai-nilai positifnya, ada nilai ukhuwahnya, nilai persaudaraannya, ya, berkumpul dengan saudara kita kaum muslimin, ya. Dan biasanya kan ada diisi dengan biasanya kajian dulu, ya, ada tausiah atau kajian menambah wawasan dan keilmuan kita. Ya. Jadi banyak nilai positif, dan ini memang terinspirasi dari kisah tadi sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Baik, yang kedua yang diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Aku limpahkan cintaku, firman Allah, bagi orang-orang yang saling berkunjung karena Allah, saling bertemunya karena Allah. Ia bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dia di dalam majlis yang terbaik, yaitu majlis ilmu, mutazawirina fiyya. Sehingga
Pagi hari ini Masya Allah kita semua berada di majelis yang terbaik, dikumpulkan di tempat yang terbaik, dan bahkan di waktu yang terbaik. Di pagi hari kan waktu yang paling terbaik para jamaah. Sehingga memang kalau dulu para ulama salafus saleh itu adalah mereka memanfaatkan sekali waktu antara pagi subuh sampai waktu syuruk atau waktu terbit matahari. Bahkan amalannya kata Rasulullah SAW, "Shalat subha fi jama'atin", barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa zakarallah, kemudian ia mengingat Allah Ta'ala. Mengingat ini apa maksudnya? Bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa hadir dalam majelis ilmu. Kemudian sampai terbit matahari. Terbit matahari itu namanya syuruqus syams. Ya, syuruq atau syuruq. Dia tunggu sejenak. Dia salat sunnah 2 rakaat kata Rasulullah SAW, ka'ajril haji wal umrah. Allah Ta'ala berikan pahala sama seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi jamaah yang pagi hari ini, kita tadi sudah sholat subuh berjamaah, kemudian kita hadir dalam majelis ilmu. Ini bagian dari zikir kepada Allah Ta'ala. Nanti begitu masuk waktu syuruk, kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Allah Ta'ala berikan kebaikan sama seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna sabda Nabi. Masya Allah. Jadi jangan jangan dilewatkan nanti, Pak. Ya, jangan dilewatkan kesempatan ini. Ya, sudah sholat subuh berjamaah, kita berzikir kepada Allah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kebaikan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan. Ya, dan harapannya adalah kebiasaannya jangan hanya di bulan Ramadan, nih Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kita setelah Ramadan juga kita bisa mengistiqomahkannya. Ya, yang penting habis sholat subuh dimanfaatkan dengan melakukan kebaikan zikrullah sampai terbit matahari. Ya. Nah, mungkin kalau bagi para jamaah yang masih bekerja, ya, kalau nggak bisa di hari-hari bekerja, bisa dilakukan di hari apa? Sabtu dan Minggu, kan biasanya libur, ya. Sabtu Minggu ya kita sholat subuh berjamaah, kemudian kalau ada ta'lim ikuti ta'limnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah kebaikannya luar biasa sabda Rasulullah. Ya, kebaikannya sama seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan di Masjid Nabawi, di pintu utamanya Masjid Nabawi, hadis tadi itu ditulis di di atas, ada di situ ada layar, ya, di pintu utama Masjid Nabawi di kota Madinah, ditulis tuh hadisnya. Man shalla subha fi jama'atin, summa dzakarallaha ta'ala, kemudian hatta tatlu asy-syams wa shalla rak'ataini ka ajril haji wal umrah dama. Itu ditulis jelas di Masjid An-Nabawi. Nah, ini kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita dipertemukan di dalam majelis ilmu. Dan orang-orang dipertemukan dalam kebaikan rupanya tidak hanya mereka bertemu di dunia, maka Allah Ta'ala pertemukan juga nanti di dalam al-jannahnya. Orang yang bertetangga baik di dunia ini, Allah Ta'ala pun juga jadikan nanti tetangganya menjadi tetangga dia di al-jannah. Orang yang bersahabat dengan baik, bersahabat karena Allah di dunia ini, Allah Ta'ala pertemukan juga mereka nanti di al-jannah. Bahkan seorang sahabat yang baik itu bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya. Seorang teman yang baik, teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada temannya. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya teman yang baik itu sama seperti penjual minyak wangi, kaba'il misk, karena dia bisa memberikan syafaat dan pertolongan bagi kita. Imam Syafi'i mengatakan apa? Perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh, perbanyaklah teman-teman yang baik. Karena kenapa? Bisa jadi engkau mendapatkan kebaikan dan syafaat Allah Ta'ala dari mereka. Kita nggak tahu para jamaah apa yang Allah Ta'ala berikan nanti pada yaumul qiyamah. Bisa jadi syafaat itu adalah datang dari teman kita yang baik, teman kita yang soleh. Ya. Jadi syafaat itu sangat luas sebenarnya. Ya. Selain daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaatus sholihin namanya, syafaat orang-orang yang soleh dari teman-teman kita yang baik, teman-teman kita yang soleh. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala firmankan, haqqat mahabbati lil mutabadzilin. Aku limpahkan cintaku bagi orang-orang yang berbagi, ya. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang memberikan kebaikan, terlebih di bulan Ramadan. Minimal para jamaah yaitu menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Mutabadzilin.
Ya, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah dalam bentuk makanan atau minuman. Ya. Jadi kalau kita misalnya yang menyiapkan makanan, bisa menyiapkan makanan, alhamdulillah disiplin makanan. Kalau kita tidak siapkan makanan, mungkin bisa kita menyiapkan apa? Air. Ya, karena kenapa? Sedekah yang paling terbaik sedekah di bulan Ramadan, dan wujudnya di antaranya memberi berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im wa la yunqasu min ujurihim syai'an." Siapa saja yang memberi berbuka bagi orang yang berpuasa. Mungkin ada yang bertanya gitu, Ustaz, apakah termasuk memberi sahur juga? Ya. Kata para ulama, tidak hanya memberi berbuka, tetapi juga termasuk memberi apa? Sahur. Ya biasanya kan nanti di 10 terakhir itu ya, ada kegiatan i'tikaf di masjid misalnya. Ya. Kemudian ada orang yang ingin menyumbang dalam bentuk makanan sahur yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriktikaf, itu pahalanya besar juga. Masuk dalam konteks hadis ini, man fattara sha'iman, siapa yang memberi berbuka, termasuk adalah memberi apa? Sahur bagi orang yang berpuasa. Falahu ajrus sha'im, Allah Ta'ala berikan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Wala yunqasu min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi pahala puasanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala berikan cinta bagi orang-orang yang mutabazilin, orang-orang yang berbagi, berbuat baik. Ya bahkan mungkin ada kisah yang sering kita dengar, mungkin kisah ini para jamaah. Ada seorang wanita, di hadis yang lain dikatakan seorang laki-laki dalam satu perjalanan yang mengalami haus yang luar biasa. Ya. Kemudian di tengah perjalanan ia mendapati sumur, lalu ia turun ke sumur itu minum. Setelah dia minum, dia naik ke atas sumur, tiba-tiba mendapati ada seekor binatang yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian laki-laki ini atau wanita ini tergeraklah imannya, tergeraklah hatinya untuk dia memberikan kebaikan kepada binatang tadi kan. Kemudian dia turun lagi ke bawah sumur, dia mengisi sepatunya dengan air. Dalam hadis itu dikatakan, ya, dia gigit sepatunya, dia tahan dengan giginya, karena kan dia mesti naik. Jadi sepatu yang diisi dengan air itu dia gigit dengan giginya, dia tahan gitu Pak, naik ke atas. Kemudian dia berikan minum kepada binatang yang sedang kehausan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arasy-Nya, Rasulullah SAW katakan, syakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Syakar itu dari kata syukron. Apa ya syukron? Berterima kasih. Perbuatan hamba yang tadi hanya memberi minum kepada seekor binatang saja, Allah Ta'ala berterima kasih yang besar kepada hambanya. Syakarallahu lahu. Allah Ta'ala berterima kasih kepada hamba. Padahal Allah Ta'ala yang kasih nikmat, padahal Allah Ta'ala yang kasih karunia kepada manusia. Tetapi Allah Ta'ala berterima kasih ketika ada seorang hamba berbuat kepada makhluk Allah Ta'ala. Syakarallahu lahu. Makanya salah satu nama Allah Ta'ala apa? Syakur. Ya. Apa? Syakur. Ya. Kita sering nyebutnya syukur. Ya. Kalau nama Allah Ta'ala itu Syakur, yang maha berterima kasih kepada hamba. Kemudian tidak hanya Allah Ta'ala berterima kasih kepada hambanya, wa ghafarallahu lahu. Ghafara, apa dia ghafara? Mengampuni. Karena Allah Ta'ala sudah cinta kepada hambanya, berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, Allah Ta'ala limpahkan ampunan kepada hamba tersebut. Syakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Jadi orang berbuat baik sebenarnya Allah Ta'ala berikan dua hal. Allah Ta'ala berterima kasih kepada kebaikan itu, perbuatan baik itu, dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan ampunan. Syakarallahu lahu wa ghafarallahu. Jadi itu hanya memberi minum tadi. Allah Ta'ala berikan kebaikan yang luar biasa. Ya. Mutahabbina lil mutabazilin. Jadi Allah Ta'ala limpahkan cintanya bagi orang-orang yang berbagi. Dan kesempatannya sekali lagi Bapak Ibu adalah di bulan Ramadan ini adalah peluang besar kita untuk bisa meraih kemuliaan ini, keutamaan ini. Ya. Memberi berbuka bagi yang berpuasa. Kemudian memberi sahur juga itu termasuk ya, berbagi di bulan Ramadan. Dan Masya Allah di bulan Ramadan ini kita diberikan semangat biasa untuk melakukan kebaikan. Dan ini harus kita syukuri, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain para jamaah. Di bulan Ramadan itu diistimewakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ini para ulama hadis mengatakan ada dua maknanya. Dibuka pintu surga itu arti pertama adalah makna hakiki,
pintu surga dibuka secara hakiki, memang benar pintu surga dibuka, tetapi ada makna yang kedua. Yang disebut dengan dibuka pintu surga itu adalah orang itu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, diberi dia semangat untuk melakukan kebaikan, diberikan dia keluasan adalah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan semangat orang berbuat baik di bulan Ramadan melebihi pada bulan-bulan yang lainnya. Itu makna futihat abwabul jannah. Dibuka pintu apa? Pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan orang mungkin kalau di luar Ramadan meninggalkan yang sunnah rasanya biasa-biasa, tapi kalau udah di bulan Ramadan rasanya sayang sekali kalau meninggalkan yang sunnah. Ya, itu dari mana perasaan itu? Ya tadi, karena Allah Taala berikan satu keimanan di dalam jiwa kita, dibuka pintu kebaikan dan dimudahkan orang berbuat baik di bulan Ramadan. Ya, sehingga memang semangatnya itu adalah semangat Ramadan itu ya proses tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita bisa bawa nanti untuk 11 bulan yang akan datang, ya. Baik, yang terakhir golongan yang keempat, ya. Wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya. Aku limpahkan cintaku, kata Allah taala, bagi orang yang menjaga tali silaturahimnya. Silaturahim perlu kami jelaskan Bapak Ibu. Mana silaturahim yang paling utama sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Itu disebut dengan silaturahim, ya. Nah, cuma kalau di kita biasa silaturahim ini kan diartikan umum ya Pak ya. Kepada siapa saja kita sebut silaturahim. Tapi dalam konteks bahasa Arab, silaturahim itu adalah berlaku kepada orang-orang yang terdekat. Kepada orang tua itu silaturahim. Kepada pasangan kita itu silaturahim. Kepada anak-anak kita itu silaturahim. Agak sedikit ke samping, kepada paman, kepada bibi, kepada anaknya paman, kepada anaknya bibi, berarti jatuhnya apa? Sepupu kita, itu silaturahim namanya. Kepada ponakan kita, anak dari saudara kita, itu silaturahim namanya. Nah, jadi silaturahim makna yang ada dalam bahasa Arab itu adalah menjaga hubungan baik dengan kerabat terdekat. Itu disebut dengan silaturahim. Oleh karena Rasul dulu ketika beliau mengawali dakwah beliau, ketika turun ayat ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, wahai Muhammad bangunlah berikanlah peringatan. Kira-kira yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW waktu itu siapa kira-kira Pak? Siapa kira-kira yang beliau kumpulkan waktu itu ketika turun ayat ini? Yang beliau kumpulkanlah keluarga dekat beliau, saudara-saudara beliau, kemudian ada paman beliau, ada bibi beliau, ada sepupu beliau, ada ponakan beliau. Itu dikumpulkan. Karena beliau pahami makna ayat tadi, qum fa'anzir wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga terdekat. Nah, keluarga terdekat itu karena memiliki hubungan apa tadi Pak? Silaturahim. Makanya karena dia memiliki hubungan yang dekat maka disebut dengan silaturahim. Nah, tapi sekali lagi di kita secara umum disebut silaturahim juga ya Pak ya, walaupun bukan kepada kerabat kita, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau ada bahasa Arabnya itu adalah silaturahim itu kepada siapa Pak? Keluarga terdekat, ya. Mungkin kalau kepada orang yang umum ya, bukan keluarga, bisa disebut silatul ukhuwah namanya Pak. Ya, silatul apa? Ukhuwah. Apa dia ukhuwah? Persaudaraan karena keimanan, ya. Tapi sekali lagi karena ini sudah menjadi bahasa umum di kita sebut dengan istilah apa? Silaturahim. Dan di dalam keluarga itu pun juga kan ada tingkatannya Pak. Ada keluarga yang terdekat, ada keluarga yang terjauh. Ustaz, mana yang didahulukan nih? Walaupun sama-sama keluarga, kata Rasulullah SAW, al-aqrab thummal aqrab, yang terdekat kemudian berikutnya dan seterusnya. Jadi keluarga pun juga memiliki apa Pak? Tingkatan gitu Pak ya. Sepupu yang langsung dekat dengan kita itu beda dengan sepupu yang agak jauh. Maka lebih diutamakanlah kebaikan kepada keluarga yang terdekat. Sampai kata Rasul, kalau orang bersedekah itu Allah telah berikan dua kebaikan. Kalau orang bersedekah kepada kerabatnya, kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan dia, pahala pertama kata Rasul ajrus sadaqah, pahala sadaqahnya, dan yang kedua ajrus silah, dan pahala menyambung hubungan baik dengan keluarganya. Jadi hanya mendapatkan pahala sadaqah saja, tapi juga mendapatkan pahala dari segi apa? Silahnya atau menjaga silaturahimnya.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokah dan kebaikannya, dan mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu wallahu a'lam apakah tahun depan masih kita diberikan kesempatan atau tidak. Maka mari kita manfaatkan, ya, ketika Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita semua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti keluar dari Ramadan kita mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin nanti kalau ada ada yang ingin disampaikan, ada yang di-sharing, kami memberikan kesempatan kepada para jamaah. Mungkin waktu kita sekitar 5-10 menit insyaallah. Ya. Baik, silakan para jamaah kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu aja Pak Ustaz. Tadi diutarakan oleh Pak Ustaz. Baik. Doa terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kemudian kalau disusul dengan subhanallah, subhanallah manjil kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ya. Baik. Jadi tadi Aisyah adalah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa doa yang paling terbaik yang kami baca di bulan Ramadan? Rasul ajarkan apa tadi? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini di antara doa yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW juga setiap beliau selesai sholat witir, beliau baca doa subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Itu juga doa dari Rasulullah SAW yang biasa Rasul baca kalau selesai sholat witir. Dan berlakunya kapan Ustaz? Bukan hanya witir di bulan Ramadan. Kita misalnya di luar Ramadan habis sholat tahajud witir, ya. Maka setelah witir baca doa tadi subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap beliau selesai dari sholat witir, ya. Ada juga doa yang terbaik kata Rasulullah SAW, yaitu memohon al-jannahnya kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Sehingga kita membaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan sebaiknya kata Rasulullah SAW, kalau orang berdoa, ucapkanlah doa itu sebanyak 3 kali. Ya. Ini ada hikmahnya para jamaah. Kenapa Rasul menganjurkan kalau kita berdoa itu ulangi sampai 3 kali? Dalam sebuah hadis Rasul katakan, idza sa'ala al-'abdu al-jannah thalatha, apabila seorang hamba memohon kepada Allah al-jannah sebanyak 3 kali, qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah hambamu ini di dalam al-jannah. Sehingga disunahkan sekali lagi Bapak Ibu untuk kita meminta kepada Allah, ya permohonan apa saja sebenarnya kalau kepada Allah Ta'ala itu adalah bagusnya dimohonkan sebanyak 3 kali. Ini makna yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah orang yang meminta dan terus dia mengulangi permohonannya menunjukkan ilhahu fid du'a namanya. Tanda serius ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang serius memintanya, terus dia mengulangi permohonannya kepada Allah, besar dia akan mendapatkan diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi doa Rasulullah SAW boleh habis witir ya, subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Kemudian membaca apa tadi? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Dan sebenarnya doa banyak sekali dari Rasulullah SAW, tapi itu adalah di antara yang bisa kita baca di bulan Ramadan. Paham ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man arada ayyubsat lahu fi rizqihi wa yunsa'u fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dibuka pintu rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah,
dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Baik, pada mungkin yang jadi pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apa dimasukkan dengan dipanjangkan umurnya? Ya, para ulama hadis dalam hal ini memahami ucapan Rasulnya ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah dipanjangkan umur berarti adalah dipanjangkan keberkahan. Bukan ditambah umurnya, bukan ditambah usianya. Usianya tetap seperti yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada umur yang dia miliki karena dia silaturahim. Itu makna panjang umur di situ. Berarti yang dilihat itu adalah kualitas umurnya itu menjadi barokah di sisi Allah Ta'ala. Bisa jadi umurnya mungkin 40 tahun, 50 tahun, tapi mungkin di sisi Allah Ta'ala nilainya 500 tahun, 5.000 tahun. Karena kenapa? Dia bersilaturahim dan jaga silaturahimnya. Umurnya jadi barokah. Makna yang kedua dari dipanjangkan umur itu kata para ulama adalah dipanjangkan kuantitasnya. Kita kan tidak tahu Bapak Ibu yang berapa umur kita yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di awalnya. Tapi karena dia menjaga silaturahimnya, kemudian dia menjaga hubungan baik dengan keluarganya, Allah Ta'ala panjangkan, tambahkan umurnya. Jadi ada makna yang mengatakan yang bertambah itu adalah kualitasnya, dan ada yang mengartikan bertambah kuantitasnya. Tapi para ulama hadis lebih cenderung untuk memahami hadis ini adalah yang dipanjangkan maksudnya adalah yaitu keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Bapak Ibu ada orang yang meninggal dunia lama, ada meninggal dunia, tapi masya Allah ya namanya baik, harum namanya, dikenang kebaikannya, walaupun sudah lama meninggal dunia. Para ulama-ulama kita itu kan contoh umur mereka barokah, Pak. Karena kenapa? Imam Bukhari misalnya, Pak. Imam Bukhari itu wafat sekian lama, ya. Tapi nama beliau sering kita sebut. Kalau kita membaca hadis, ya. Kalau dia udah disebut rawahul Bukhari, itu kita ikat langsung sama beliau. Dia mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, beliau hidup di zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, tetapi masya Allah nama beliau masih kita kenang sampai sekarang, bahkan karya beliau bisa kita pakai sampai sekarang ini. Ini keberkahan umur yang Allah Ta'ala berikan. Nah, sehingga orang yang baik itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang setelah dia meninggal dunia masih diingat kebaikannya. Jangan sampai kita meninggal dunia tetapi orang merasa senang dengan kita meninggal dunia, Pak. Karena mungkin semasa hidupnya keburukan-keburukan yang dia lakukan, yang akhirnya ketika dia meninggal dunia, orang bukan orang bersedih atau mengucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bisa jadi orang merasa senang dan bahagia karena keburukannya sudah terhenti dari orang tersebut. Sehingga kita ingin Bapak Ibu, ketika kita nanti meninggal dunia, mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam semasa hidup ini akan menjadi kenangan-kenangan yang baik yang disebut oleh manusia. Itulah doanya Nabi Ibrahim, Pak. Wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kalau aku nanti meninggal dunia, tolong namaku selalu jaga ya Allah, supaya aku disebut terus kebaikan-kebaikan yang aku sudah lakukan. Maka kita selalu berselawat kepada Nabi Ibrahim. Betul nggak Bapak Ibu? Apa selawat kita kepada Nabi Ibrahim? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita doa beliau. Bahkan setiap tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, pasti kita nyebut sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ingat peristiwa yang pernah beliau alami. Makanya di situ kita kenal dengan syariat apa? Kurban, mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Itu makna doa beliau. Wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku nanti tutur yang baik yang selalu dikenang kebaikan-kebaikannya oleh orang-orang yang datang setelahku. Itu masya Allah. Berarti kita boleh meminta kepada Allah, Bapak Ibu, kalau kita meninggal dunia nanti mudah-mudahan kita dikenang segala kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Haji silakan Pak. Baik. Baik. Baik.
Jadi pada dasarnya gini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an ada timbal balik sebenarnya antara Allah taala dan hambanya. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah taala tawarkan satu bisnis sebenarnya Bapak Ibu. Allah taala membeli dari orang-orang yang beriman. Apanya yang dibeli Bapak Ibu? Amwalahum, harta mereka. Wa anfusahum, dan jiwa mereka. Jadi Allah taala yang membeli. Kita ibaratnya menjual. Ya, kalau kata orang Betawi, lo jual gue beli gitu ya. Jadi Allah taala yang membeli, kita yang menjual. Apa yang kita jual kepada Allah taala? Ada harta yang terbaik yang kita miliki dengan sedekah, dengan infak. Wa anfusahum, dan jiwa mereka. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan syahid di dalam kebaikan. Maka karena mereka melakukan transaksi dengan Allah, Allah taala balas bi anna lahumul jannah. Allah taala balas dengan satu perniagaan yang terbaik, satu balasan yang terbaik berupa apa? Al-jannah. Oleh karena kata Rasulullah, ala silatallahi ghaliyah. Barang Allah taala itu sangat mahal. Barang Allah taala itu sangat mahal, dan barang Allah taala sangat mahal. Karena setiap bisnis yang kita lakukan sesuai dengan Allah taala tidak akan pernah mengalami kerugian. Tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak merugi. Kalau Al-Quran mengungkapkan bisnis yang tidak merugi itu ada 3. Pertama adalah orang-orang yang mendirikan sholat, ya, orang-orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, orang-orang yang menunaikan zakat, termasuk juga sedekah. Kemudian orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Dan 3 bisnis ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maksimalkan sholat kita, maksimalkan sedekah kita, dan maksimalkan tilawah Al-Quran kita. Insyaallah bisnisnya kata Allah taala lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Makanya kalau orang jamaah haji atau umrah, waktu tawaf itu kan ada doa ya Bapak Ibu ya. Allahumma jal hajjan mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dhanban maghfurah wa tijaratan lan tabur. Baik. Di sisi yang lain ada perbedaan antara yang dilakukan oleh orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu berjuang, dia lelah. Orang yang tidak beriman pun juga mereka berjuang dan juga mengalami lelah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka lelah, kita juga lelah. Ya. Jadi orang kafir itu kalau berjuang, mereka lelah. Tapi orang beriman pun juga berjuang, ya lelah. Tapi lelahnya beda. Lelahnya orang beriman ini akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bisnisnya itu dengan apa Pak? Allah tawarkan al-jannah. Kalau orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman ini, dia berjuang bukan untuk menggapai ridha Allah taala, tetapi ingin berjuang untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama dia berjuang. Orang yang ahlul haq, ahlul batil pun juga berjuang. Semua berjuang, ya. Bahkan ahlul batil pun juga mengeluarkan dana yang besar-besarnya hanya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berjuang gimana? Berjuang untuk menebarkan kebaikan, berjuang untuk senantiasa menegakkan kebaikan. Sama-sama berjuang, dan berjuang itu pasti melelahkan. Tapi yang satu lelahnya dibalas dengan al-jannah oleh Allah taala, yang satu lelahnya dibalas dengan an-nar, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksud dari ayat itu Pak Haji ya. Oh baik. Kalau ayat ini berbicara seperti ini Bapak Ibu, bedanya orang beriman sama yang tidak beriman kalau makan. Jadi gini, kalau orang beriman itu hidupnya tidak hanya sekedar makan doang. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, mereka makan itu kan hanya sekedar hanya sekedar memenuhi perutnya saja. Dan kalau sudah penuh perutnya, kembali kepada syahwat. Ya. Tapi kalau orang beriman dia makannya dia niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengajarkan setiap kita menikmati rezeki Allah jangan lupa baca bismillah. Sehingga supaya makan kita dengan mereka itu jangan sama gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengakhiri ucapkanlah dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ketika dia makan dia dengan tangan yang sebelah kanan. Kemudian yang paling terpenting para jamaah,
niatkan ketika kita merasakan rezeki Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah kami bisa ibadah yang maksimal kepada-Mu. Jadi nikmat itu dijadikan sebagai sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu makan, orang kafir juga makan. Cuma makannya mereka, mohon maaf itu Pak, tidak jauh beda sama seperti makannya, kalau ungkapan Al-Quran Al-An'am. Apa Al-An'am itu Pak? Apa Pak? Binatang ternak. Mereka cuma makan, ya udah ya makan aja sama kayak binatang ternak pada umumnya. Tapi kalau orang beriman, makannya adalah bernilai kebaikan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah Allah Ta'ala. Mohon para jamaah kita nanti laksanakan sholat sunnah masing-masing 2 rakaat. Insyaallah Allah Ta'ala berikan pahala seperti haji dan umrah sempurna dan sempurna, ya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.